Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi kelas 4, tema 6, subtema 2, pembelajaran 3. Perhatikan gambar berikut ini. Tahukah kalian siapakah tokoh yang terdapat dalam gambar tersebut? Iya, tokoh tersebut adalah patih kerajaan Majapahit bernama Gajah Mada. Patih Gajah Mada merupakan seorang tokoh besar yang mempunyai cita-cita sangat besar, yaitu memersatukan pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu menjadi satu, yaitu Nusantara. Adapun salah satu usaha yang dilakukannya adalah dengan melakukan Sumpah Palapa. Untuk mewujudkan cita-citanya tersebut, Patih Gajah Mada melaksanakan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa. Ia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa kecuali dapat memersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik. Dia terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan. Gajah Mada yang memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas, dan energik memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dari pengawal raja. Pengabdian Gajah Mada pada kerajaan dimulai pada masa pemerintahan Raja Jayanegara 1309 hingga 1328. Berkat kerja keras dan kepemimpinannya yang hebat, Gajah Mada menjadi seorang patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi Jayawisnuwardhani. Pada saat hendak dilantik menjadi patih, Gajah Mada membuat janji yang sangat terkenal hingga kini, sebuah ikrar atau janji yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Ia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa kecuali dapat memersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik. Janji atau ikrar yang ia upayakan untuk terwujud dengan menyatukan wilayah tersebut menjadi wilayah Nusantara. Saat itu wilayah Nusantara lebih luas dari wilayah negara Indonesia saat ini. Saat itu wilayah Nusantara meliputi seluruh semenanjung Melayu, Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin, Australia. Berdasarkan bacaan, adapun sikap dan nilai yang patut kita contoh dari Mahapatih Gajah Mada adalah berani, tegas, bertanggung jawab, dan kerja keras. Perhatikan baris kata contohnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, baca kembali bait pertamamu. Daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Air, matahari, tanah, dan segala yang ada di dalamnya merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara dan dilestarikan. Sumber daya berupa air. Sumber daya alam tersebut dapat berupa berbagai bentang alam seperti sungai, danau, laut, tanah persawahan, dan tanah hutan. Pada setiap bentang alam tersebut terkandung sumber daya alam berupa air, tanah, udara bersih, tumbuhan, dan hewan. Sekarang perhatikan daerah sekitar tinggalmu. Amati beberapa sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Sebagai contoh, sumber daya alam berupa air terdapat di sungai, manfaatnya untuk mengairi sawah. Kemudian sumber daya alam berupa matahari terdapat di langit, dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik, mengeringkan pakaian, dan sebagainya. Sumber daya alam yang paling banyak tersedia adalah air dan matahari. Air digunakan untuk mandi, mencuci, minum, dan lain sebagainya. Sedangkan matahari digunakan untuk mengeringkan pakaian, membantu proses fotosintesis, pembangkit listrik tenaga surya. Kita harus menggunakannya secara bijak. Anak-anak